Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pengantar ekonomi manajemen, akan menjelaskan materi pasar monopoli. Disusun oleh Dila Faidatul Muiza 2411012, Ilmul Finiswah 2411024, Nika Puspitasari 2411045, Yordan Aziz Pratama 2411072, Celestia Cynthia Savitri Dewi 2411074. Daftar isi 1. Karakteristik pasar monopoli. 2. Faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli. 3. Permintaan dan penerimaan perusahaan monopoli. 4. Kondisi keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek dan panjang. 5. Daya monopoli atau monopoly power. 6. Monopoli alamiah. 7. Biaya sosial monopoli. 8. Pengaturan perusahaan monopoli. 9. Aspek positif monopoli. Karakteristik monopoli. Dalam suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual, tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik secara nyata maupun secara potensial output yang dihasilkan tidak mempunyai barang substitusi. Faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli. 1. Hambatan teknis, technical barrier to entry. 2. Hambatan legalitas atau legal barriers to entry yang terdiri dari undang-undang dan hak khusus, hak paten, patent right atau hak cipta. Hambatan teknis, technical barriers to entry. 1. Perusahaan memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus special knowledge yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. 2. Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya (MC dan AC) yang menurun. 3. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Hambatan legalitas atau legal barriers to entry. Hak paten atau patent right dan hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau patent right dan hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus atau special knowledge yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perusahaan yang tidak efisien. Permintaan dan penerimaan perusahaan monopoli. Penerimaan total dan penerimaan marginal pada pasar persaingan sempurna. Penerimaan marginal perusahaan sama dengan harga jual. MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan P. Tidak demikian halnya, dengan demikian kurva permintaan yang dihadapi monopolis adalah juga kurva permintaan pasar atau industri. Dalam pasar monopoli, permintaan terhadap output perusahaan atau firm demand merupakan permintaan industri. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Sebagaimana halnya perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli juga harus menyamakan MR dengan MC agar mencapai laba maksimum atau kerugian minimum, seperti yang digambarkan pada gambar 9.3. Pada gambar 9.3, laba maksimum tercapai pada output I*, di mana MR sama dengan MC. Besar laba sulas bidang AP*, BC. Jika output lebih kecil dari I, maka misalnya I1, laba perusahaan belum maksimum sebab MR lebih besar dari MC. Sebaliknya, jika output lebih besar dari I, misalnya I2, laba akan berkurang, MR lebih kecil dari MC. Monopolis juga bisa menderita rugi, namun apabila rugi, akan diusahakan agar kerugiannya adalah minimum. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna, laba supernormal akan menarik perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri, sehingga dalam jangka panjang perusahaan hanya menikmati laba normal saja.
Hal tersebut tidak berlaku dalam pasar monopoli. Hambatan untuk masuk menyebabkan perusahaan monopoli tidak mampu menikmati laba supernormal. Hal tersebut terjadi jika perusahaan lalai melakukan riset dan pengembangan untuk memperoleh teknologi yang meningkatkan efisien produk. Akibatnya, posisi perusahaan tergantikan oleh perusahaan lain yang mampu menghasilkan atau memanfaatkan teknologi produksi yang lebih efisien. Keseimbangan dalam jangka panjang akan menjadi masalah bila dalam jangka pendek perusahaan mengalami kerugian. Gambar 9.5a menunjukkan perusahaan monopoli yang mengalami kerugian jangka pendek. Namun, karena rata-rata variabel masih lebih besar dari harga atau AFC lebih besar dari P, untuk sementara perusahaan masih dapat beroperasi. Jika ingin mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang, perusahaan harus berupaya mencapai laba. Salah satu cara dapat ditempuh adalah melakukan efisiensi agar biaya produksi menjadi lebih murah. Dalam gambar 9.5b ditunjukkan dengan menurunnya kurva AC atau AC0 menjadi AC1. Karena sekarang biaya rata-rata lebih kecil daripada harga atau AC lebih besar dari P, perusahaan sudah dapat menikmati laba. Cara lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan atau memperbesar permintaan. Sebagai contoh, dengan menggiatkan promosi dan memasang iklan. Peningkatan permintaan D1 menjadi D2 menyebabkan P lebih besar dari AC, yang artinya perusahaan memperoleh laba. Gambar 9.5c. Tentu saja, cara yang terbaik adalah melakukan peningkatan efisiensi sekaligus meningkatkan permintaan. Daya monopoli atau monopoli power. Daya monopoli itu kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum hanyalah sebatas kemampuan mengatur jumlah output dan harga. Daya monopoli dikatakan semakin besar apabila keputusan harga dan output perusahaan semakin sulit dilakukan oleh pasar. Lerner mengukur kemampuan perusahaan berlandaskan permintaan yang dihadapi perusahaan dengan menghitung angka indeks, yang dikenal dengan indeks Lerner. Besarnya nilai indeks Lerner dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Elastisitas harga permintaan atau elastisitas harga. Dalam pasar persaingan sempurna, elastisitas harga permintaan tak terhingga. Makin inelastis permintaan, makin besar nilai L atau daya monopoli. 2. Jumlah perusahaan dalam pasar. Makin tinggi jumlah perusahaan, maka daya monopoli semakin besar. 3. Interaksi antar perusahaan. Makin solid interaksi antar perusahaan, maka semakin besar daya monopoli. Apabila makin sedikit jumlah perusahaan, maka semakin mudah melakukan konsolidasi interaksi. Oleh karena itu, struktur pasar yang berpotensi besar untuk memiliki daya monopoli besar adalah oligopoli. Monopoli alamiah atau yang disebut dengan natural monopoli. Perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang makin tinggi, bola skala produksi diperbesar. Perusahaan mampu melakukan eksploitasi pasar yang dilihat dari makin besarnya selisih harga jual dengan biaya marginal. Perusahaan hanya mampu memiliki daya seperti di atas bila jangka panjang mampu meningkatkan efisiensi melalui perkembangan teknologi manajemen dan sumber daya manusia. Perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli alamiah tidak selalu memiliki kekuatan teknologi. Di Indonesia, salah satu perusahaan yang sangat kuat dalam bidang industri pengolahan makanan adalah Grup Salim. Kemampuan monopoli Natural Salim Group pada awalnya bukanlah kemampuan teknis, sebab pemilik perusahaan memulai usahanya sebagai pedagang yang sekitar 30 tahun lalu memperoleh hak monopoli pengolahan terigu untuk seluruh wilayah Indonesia. Hak monopoli tersebut merupakan monopoli legalistik atau legal monopoli. Laba yang diperoleh dari hak monopoli tersebut digunakan untuk membeli teknologi modern, membayar manajer dan sumber daya manusia yang tangguh, sehingga akhirnya perusahaan memiliki kemampuan monopoli alamiah. Biaya sosial monopoli, social cost of monopoly. Ada beberapa kerugian yang dialami masyarakat dalam biaya sosial, antara lain hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen, dead weight loss,
menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja, memburuknya kondisi makroekonomi nasional, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Pengaturan perusahaan monopoli atau monopoly regulation dan masalahnya. Tujuan pengaturan tersebut bukan saja menekan biaya sosial monopoli, melainkan juga mengubah biaya sosial tersebut menjadi manfaat sosial atau social benefits. Lewat pengaturan, monopoli dapat diarahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah dalam pengaturan monopoli. Sebagai contoh, membuat undang-undang anti-monopoli atau anti-trust law yang membatasi dan mengatur kemampuan perusahaan untuk memiliki daya monopoli yang besar. Pertamina, PT Telkom, PLN, perusahaan air minum, dan perusahaan transportasi kereta api adalah contoh badan usaha milik pemerintah, pusat, dan daerah yang memiliki daya monopoli karena legalitas atau legal monopolis. Pengaturan harga atau price regulation. Yang dimaksudkan dengan kebijakan pengaturan harga adalah kebijakan menetapkan tingkat harga maksimum atau tertinggi bagi perusahaan monopoli, yaitu pada P sama dengan MC-nya. Jika perusahaan monopoli menjual di bawah harga maksimum, tidak dikenakan sanksi. Tetapi jika menjual melebihi harga tertinggi, perusahaan dikenakan sanksi. Tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan harga adalah membatasi perilaku eksploitasi keuntungan yang cenderung memproduksi dengan jumlah lebih sedikit dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika perusahaan beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Dengan harga persaingan ini, pemerintah memaksa perusahaan untuk berperilaku seolah-olah beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, atau P sama dengan MC. Pajak atau taxation. Dalam pembahasan ini, kita mengasumsikan pajak yang diberlakukan adalah pajak nominal per unit, misalnya pajak penjualan. Pajak telah mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli output. Apakah berarti kebijaksanaan pajak tidak perlu diterapkan? Kita harus ingat salah satu fungsi pajak adalah untuk mengarahkan alokasi sumber daya agar semakin efisien. Jika barang yang dikenakan pajak adalah barang mewah, contohnya seperti mobil pribadi, maka pengenaan pajak mendesak masyarakat mengurangi pembelian mobil pribadi dan menggunakan uangnya untuk membeli barang atau jasa yang lebih penting bagi dirinya. Sama halnya dengan pengaturan harga. Pengenaan pajak terhadap monopolis alamiah juga menimbulkan dilema, sebab kenaikan harga barang lebih besar dari pajak per unit. Aspek positif monopoli. Monopoli memang dapat menimbulkan kerugian atau biaya sosial, namun tidaklah selalu merugikan. Setidak-tidaknya ada beberapa manfaat monopoli yang perlu dipertimbangkan. Baik, selanjutnya monopoli, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan monopolis mempunyai kelebihan yaitu mampu mengakumulasi laba supernormal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar mampu membiayai riset dan pengembangan dalam rangka mendapatkan teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada. Guna meningkatkan efisiensi. Dengan meningkatkan efisiensi dari sejumlah faktor produksi yang sama dihasilkan output yang lebih besar. Dengan kata lain, jika monopoli dikelola dengan baik, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Joseph Schumpeter, justru industri-industri yang bersifat monopolistislah yang ternyata menunjukkan suatu dinamika untuk berkembang lebih besar. Baik, selanjutnya monopoli dan efisiensi pengadaan barang publik.
harus diakui bahwa barang publik dapat menimbulkan ketidakefisienan pasar. Namun harus diakui juga bahwa barang publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan yang memicu kegiatan ekonomi terutama investasi. Adanya investasi memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pengadaan barang publik hanya efisien dalam skala sangat besar. Sebagai contoh, pengadaan jalan raya, pelabuhan laut, transportasi, telekomunikasi, dan air minum. Oleh karena itu, efisien jika dilakukan dalam skala besar, perusahaan harus mendapatkan hak monopoli. Monopoli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan monopolis, jika dibiarkan memang dapat merugikan karena memproduksi barang lebih sedikit dan menjual lebih mahal. Namun dalam pembahasan tentang diskriminasi harga maupun kebijakan pengaturan harga dua tingkat atau two-tier pricing, monopoli dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk menambah wawasan teman-teman mengenai praktik monopoli yang tidak merugikan masyarakat, teman-teman bisa dapat melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau dikenal sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Teman-teman bisa mengakses dalam laman yang sudah tertera di PPT.